tapi kemudian pernyataannya Pak Mahfud dan pimpinan KPK serta yang lain-lainnya itu di luar itu, maka kan kemudian pertanyaannya, apa boleh proses penyelidikan atau bukti intelijen itu diumbar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas anti korupsi. Alhamdulillah kembali dengan Pak Bibi, bincang-bincang seru. Pak Bibi mungkin monitor ya soal kasus Papua yang ditangani oleh KPK terkait dengan gubernurnya itu, Pak ya. Di satu sisi memang saya tentunya semua pihak tentunya ingin mendorong agar penegakan hukum itu bisa berjalan dengan benar, apa adanya dan lain-lain. Tentu kita juga ingin setiap perkara korupsi diusut dengan sungguh-sungguh, serius, dan tentunya akuntabel. Masalahnya kan sekarang saya nggak ngerti, Pak, isu-isu soal kepercayaan kepada KPK. Belum lagi ketika ditarik-tarik apakah ada isu politik dan lain-lain, ini menjadi rumit gitu. Apalagi komentar-komentar kan, ini perkaranya perkara apa gitu kan? Apakah perkara terkait dengan uang ratusan miliar, apa terkait dengan gratifikasi 1 miliar gitu? Mungkin Pak Bibi bisa kasih catatan soal itu, Pak Bibi. Ini rumit karena rumitnya gini. Di satu sisi saya pernah lama di Papua, ya kan? Saya 8 tahun di Papua. Jadi saya tahu, tapi itu kan udah lama banget ya, saya 85 sampai 93, ya, 8 tahun. Terus di sisi yang lainnya saya kenal lawyers masing-masing orang ini ya, dan kita juga tahu bagaimana proses penegakan hukum yang sedang berjalan dan apa ininya. Kita lihat dari ini aja, Mas, bagaimana hukum acara harus ditegakkan dalam proses itu. Jadi tidak berpihak di sana dan di sini gitu ya. Mungkin menarik kalau di situ. Pertama, dimulai dari ini, Mas. Satu, orang hanya bisa diperiksa kalau dia sehat. Iya, betul. Nah, tidak mungkin tidak diperiksa, tidak mungkin diperiksa ketika tidak sehat. Maka pertanyaan pertama, ketika ada problem mengenai kesehatan dan masing-masing pertahanan sehat dan tidak sehat, harusnya kemudian dalam pengalaman di KPK juga kan, kita dulu kan, kita menunjuk satu dokter independen untuk memutuskan suitability, ya kepantasan dia, kesehatannya untuk diperiksa. Gitu. Saya pernah joke dengan teman-teman lawyersnya Pak NMB, yang sakit apanya gitu loh. Kalau yang sakit bengkaknya kan yang ngomong mulut, kalau yang sulit berbicara kan bisa menulis. Tapi kalau udah stroke 3 kali itu isu yang lain lagi gitu loh. Nah, semuanya kan medical record yang harus menentukan. Nah, suitability itu dulu kita ingat ada Profesor Agus ya, yang dari ID itu kan. Agus, beliau adalah salah satu dewan etik dewan etik ID dan juga ahli forensik kedokteran. Nah, ada standar kedokteran tuh yang bisa dipakai itu, Mas Novel, untuk menentukan orang ini sebenarnya suitable nggak, fit in dengan proses itu apa enggak. Usul saya sih itu yang dipakai, dan itu dugaan saya teman-teman lawyersnya NMB maupun teman-teman di KPK kayaknya merujuknya ke situ dengan menggunakan medical record yang dimiliki oleh Pak Lukas NMB. Itu bagian pertama yang mesti diselesaikan itu sebenarnya. Terus bagian yang kedua yang mesti menarik adalah ini kan kayak ada pertukaran dan pertarungan ini ya, Mas, pernyataan dan macam-macam itu. Ketika dikemukakan bahwa ini dia dituduh sebagai tersangka, atau itu soal apa? Gratifikasi. Maka kemudian kalau ini gratifikasi, konsentrasinya pada isu gratifikasi dong. Nah, kalau kemudian surat laporan dari KPK, bukan surat laporan, surat panggilan di KPK itu ngomongnya gratifikasi, tapi kemudian pernyataannya Pak Mahfud dan pimpinan KPK serta yang lain-lainnya itu di luar itu, maka kan kemudian pertanyaannya, apa boleh proses penyelidikan atau bukti intelijen itu
diumbar untuk kepentingan publik, padahal perlu diuji. Betul. Apakah bukti intelijen itu memang bisa atau patut dijadikan dasar. Nah, ini juga masalah. Kalau menurut saya, kalau yang diungkap itu adalah apa yang dijadikan dasar penetapan tersangka, itu fine. Tapi begitu diungkap bertentangan dengan itu, maka kemudian kesan kita kayak orang mencari-cari gitu. Nah, itu sebenarnya harus hati-hati betul penegak hukum untuk masuk di dalam isu seperti itu. Terus yang ketiga, misalnya judgment yang memojokkan salah satu pihak. Itu kan ada tuh pertarungan tuh, lawyernya NMB bilang ini ada bukti 8 kali WTP, Pak Mahfud bilang disclaimer. Jadi yang benar yang mana nih? Dan itu siapapun penegak hukumnya, siapapun pejabatnya, dia harus mendudukkan itu. Betul. Sebab kalau tidak itu kasihan. Ini saya dalam konteks ini berpikir pada proses penegakan hukumnya, kasihan proses penegakan hukum dibikin main-main kayak begitu. Nah, terus yang ketiga yang menarik, Mas, disebut berbagai orang lain yang diduga terlibat atau menjadi bagian tak terpisahkan. Itu ada disebutkan. Ada Budi Gunawan, ada Tito, ada Paulus Waterpauw. Nah, ini sebagian bereaksi, sebagian tidak. Pak Tito bereaksi, Pak Paulus Waterpauw dengan tim lawyernya juga bereaksi. Konsentrasi saja pada kasusnya, misalnya kayak begitu kan. Menurut saya dalam konteks seperti itu, maka kemudian publik harus dididik. Ini case ini adalah case semata-mata kasus pidana atau ada konteks politik lain yang bekerja. Dan menurut saya sih masing-masing pihak memang harus membuktikan itu. Nah, saya mendengar tuh kan katanya sudah ada somasi macam-macam gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan proses yang seperti ini kita bisa menjadi terbuka. Tapi yang jauh lebih penting lagi hari ini adalah bahwa kasus-kasus ini menjadi penting untuk diperhatikan dengan sungguh-sungguh karena lagi-lagi ini tahun politik. Jadi ada konteks politik di situ. Dalam konteks Papua, maka kemudian yang juga menarik, Mas Novel, ini bukan hanya ada konteks politik yang disebutkan oleh sebagian lawyer atau dari lawyer dari kedua belah pihak. Ada isu mengenai sumber daya alam. Nah, lagi-lagi sebenarnya sejak dulu di KPK kan kita selalu saja isu sumber daya alam itu mewarnai kontestasi, apalagi di tahun politik. Nah, lagi-lagi ini harusnya dijelaskan secara gamblang. Ya, tidak mau berpihak, tapi ini harus dijelaskan secara gamblang. Dan korupsi di sektor sumber daya alam itu paling besar, Pak, nilainya. Paling dahsyat. Dan menariknya begini memang, saya juga mendengar ya beberapa ulasan-ulasan, saya lupa yang bicara siapa. Dibicarakan bahwa dana otsus nilainya sekian triliun dikatakan diduga dikorupsi dan lain-lain. Ini kan pendidikan yang nggak bagus ya. Nanti kesan seolah-olah korupsi dimaklumi. Ini kan bahaya, Pak. Mestinya kalau memang ada dugaan-dugaan begitu, ya udah diusut gitu kan. Dan kita tentunya memahami bahwa ketika digambarkan ada korupsi besar dan kemudian masyarakat kemudian masih susah dan lain-lain, atau tidak ada pembangunan yang betul-betul memadai dan lain-lain, nanti kan itu justru memecah belah, saya pikir. Itu justru malah bikin persepsi atau kemarahan orang yang melihat situasi itu. Dan saya pikir poinnya adalah kita mesti membiasakan untuk tidak memaklumi. Semua proses-proses itu betul-betul dilakukan dengan akuntabel dan objektif. Dan yang lebih penting, KPK-nya ini, Pak BW, ketika kemudian KPK-nya justru tidak bisa dipercaya. Jadi akhirnya isunya bukan isu bagaimana korupsinya bisa ditangani dengan efektif, tapi isunya ditarik-tarik ini sebetulnya kasus politik atau kasus beneran dan lain-lain. Jadi sayang sekali gitu ya, bahwa ada pun itu ada kasus, tentunya kita berharap setiap kasus korupsi bisa ditangani dengan baik, dengan tuntas, dan siapapun yang terlibat mesti bisa diusut. Kan kurang lebih begitu, Pak Bibi. Jadi dari penjelasan Mas Novel tuh satu gini, KPK sedang menuai badai karena performance
kepercayaan publiknya merosot terus. Nah, itu artinya hari ini dalam kasus Lukas NMB, bagaimana orang percaya kalau kemudian kepercayaan publik pada KPK itu tergerus terus-menerus. Ini sekarang dampak dari kinerja KPK yang menurut survei terus-menerus turun, dan kemudian ada dalam beberapa kasus lain diindikasikan dia sedang bermain-main. Ini salah satu yang sekarang sedang dituai oleh KPK. Cuma mudah-mudahan dari sini ada belajar dari kasus-kasus yang lain, dari kasus Lukas NMB, sudahlah jangan bermain-main gitu. KPK harus benar-benar serius. Itu bagian pertama yang menarik untuk ini. Terus kedua, selalu saja kemudian dalam satu kasus tertentu ada judgement, wah ini korupsinya luar biasa gitu kan. Tapi kemudian tidak pernah diturunkan yang luar biasa itu kasusnya yang mana aja gitu. Nah, jadi kan kayak orang menjustifikasi ada sesuatu yang gede, cuman kita tidak pernah lihat mananya yang gede itu. Yang akibatnya itu kan ada 3, Mas. Satu, persepsi publik terhadap korupsi yang katanya besar itu apa iya apa enggak, yang kemudian itu punya dampak memecah masyarakat di situ. Satu itu. Terus yang kedua, kalau ada korupsi begitu besar dan tidak ada case yang bisa dikonfirmasi untuk menunjukkan besar tidaknya korupsi itu, bukankah ini ada keterlibatan dari penegak hukum atau pemerintahan yang sengaja membiarkan itu dan menuduh pihak lain sebagai pelaku, sementara ini adalah proses pembiaran? Itu jelek banget bagi pendidikan pendidikan politik penegakan hukum. Itu luar biasa sekali. Nah, yang lebih menarik lagi adalah pernyataan-pernyataan yang muncul yang menyebabkan persatuan dan kesatuan masyarakat di Papua terpecah. Itu jauh lebih merugikan. Jadi untuk apa penegakan hukum itu dilakukan kalau memecah belah itu? Itu harus dihitung betul, dampak-dampaknya. Dan saya sih berharap kurangi pernyataan-pernyataan yang tidak perlu. Fokus pada proses penegakan hukumnya. Orang sakit harus dihargai. Ada mekanisme yang biasa dipakai oleh di KPK, dan saya pikir teman-teman lawyernya Lukas NMB juga akan memberikan jalan untuk itu, karena mereka juga memerlukan justifikasi. Ini yang mesti dilakukan, dan yang jauh lebih penting lagi itu, Mas, sekarang bagaimana supaya pernyataan-pernyataan yang tidak perlu itu harus diminimalisir, sehingga kemudian proses penegakan hukumnya itu bisa dikuatkan. Dan yang paling menarik sebenarnya di sisi yang lain, partisipasi publik untuk terlibat mengawasi proses ini itu begitu masif. Di sisi yang lain harus dilihat sebagai sesuatu yang positif. Tapi juga harus diakui jangan sampai itu mendelegitimasi law enforcement prosesnya. Itu juga yang jadi penting. Jadi Papua itu sebuah tantangan proses penegakan hukum. Dan dalam banyak kasus, dalam satu buku ditulis kok sebagian gubernur-gubernur Papua kayaknya bermasalah seperti itu. Apakah ini proses politik atau proses hukum? Di sisi yang lain memang harus dibuktikan apakah proses hukum ini ada atau tidak. Ini yang sekarang mesti dilakukan. Politik, hukum, sumber daya alam itu seolah-olah menyatu di situ. Betul. Jadi poinnya memang penegakan hukum mesti berjalan dengan apa adanya. Jangan terus kemudian dimanfaatkan atau digunakan untuk hal di luar dari penegakan hukum itu sendiri. Penegak hukum harus menunjukkan integritasnya, betul, agar dipercaya. Sehingga kemudian orang yang diduga dituduh pun dengan ikhlas kemudian menghadapi proses itu. Betul. Karena memang semua perkara korupsi mesti harus ditegakkan dengan apa adanya, tidak berlebihan tapi juga tidak dikurang-kurangi gitu Pak ya. Dan fakta yang tadi diungkapnya berbagai orang yang terlibat itu harus diklarifikasi. Betul. Iya apa enggak? Satu, iya atau tidak berkaitan dengan kasus ini. Dua, tiga, sebenarnya dalam tahun politik ini apakah hal itu sedang bekerja di Papua? Itu semuanya harus diklarifikasi. Menarik tuh. Semoga proses ini bisa segera tuntas, Pak Bebe. Dan isu-isu tadi bisa juga diselesaikan, karena kalau kemudian hanya disebut bahwa banyak korupsi tapi kemudian tidak diusut, maka juga nggak bagus juga. Untuk kasus Papua itu misalnya gini, Mas, apa akar masalahnya, tangani itu, jangan sekedar mengatasi simptomnya.
Kalau kita mengatasi simptomnya aja, kita tak akan berhasil mengatasi potensi korupsi yang sedang bekerja hari ini. Ya, luar biasa Pak BW. Wah, itu karena ditanya Mas Novel ya. Aduh. Keren sekali. Ya, semoga hal ini bisa tuntas ya Pak BW, karena kita sering mendengar kan korupsi banyak dan seterusnya, tapi kemudian penegakan hukumnya memang tidak dilakukan dengan tuntas ya. Dulu di masa Pak BW mungkin ada beberapa kasus ya di Papua ya Pak BW. Ada ya. Ada beberapa kasus. Itu aman gitu, karena kita ingin membangun integritas di situ ya. Betul. Jadi kan gini Mas, KPK selalu berulang kali menegakkan hukum tanpa melawan hukum. Sekarang itu di-challenge sama masyarakat itu kan. Apakah engkau sedang menegakkan hukum tanpa melawan hukum? Itu sebenarnya challenge. Mulutmu harimaumu itu sekarang sedang bekerja dalam sistem penegakan hukum. Baik, semoga semuanya berjalan dengan semoga semuanya baik, semoga semuanya berhasil diselesaikan dan kita bisa melihat apa sesungguhnya yang terjadi. Terima kasih Pak BW. Salam integritas anti korupsi.